Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua ya, Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini gua akan ngebahas mengenai perihal yang lagi rame gitu ya. Nah, jadi untuk informasi ini saya tekankan lagi, ini bukan sebuah konspirasi. Jadi kawan-kawan cukup bisa menyimak untuk apa yang saya jelaskan di video kali ini, sehingga kawan-kawan itu sedikit banyaknya itu dapat informasi dan sedikit edukasi aja gitu ya. Karena beredar di luar sana itu seorang reseller atau seorang kiper yang membuat branding batik sehingga untuk harganya ini naik. Nah, itu ada bagusnya. Nah, itu juga akan mendongkrak yang namanya harga jual Cana Maruk khususnya itu jadi lebih mahal. Tapi kawan-kawan harus lebih jeli lagi dan lebih pintar lagi, karena di sini ada oknum yang memanfaatkan momen sehingga kawan-kawan harus lebih melihat untuk kondisi ikan ini tuh bisa bentuknya permanen dan bisa beradaptasi dengan tempat yang kawan-kawan miliki, beradaptasi dengan cepat di tempat di air yang kawan-kawan miliki, itu sesuai dengan spek yang seorang reseller atau seorang yang memiliki ikan itu terjamin sampai ke tempat kawan-kawan simpan gitu ya. Nah, agar nantinya apabila kawan-kawan progres itu lebih gampang dan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, oke, untuk video kali ini kita akan lihat untuk ciri-ciri yang kawan-kawan harus perhatikan dalam memilih ikan cana batik, khususnya itu benar-benar batik dan permanen. Nah, sedikit saya informasikan lagi ya, untuk cana batik ini khususnya adalah ikan yang menurut saya pribadi itu ikan tua ya, ikan tua, karena nggak ada yang namanya ikan cana batik itu prosesnya cepat. Oleh karena itu untuk harga cana batik ini lumayan mahal. Nah, makanya kawan-kawan harus tahu juga ya, ikan ini benar-benar ikan tua atau emang cuma brandingan saja. Disebut brandingan saja itu di tempat si pemilik ikan kondisinya seperti apa, karena banyakkah ya settingan-settingan yang membuat si ikan ini bisa berbentuk batik. Nah, oleh karena itu agar lebih jelasnya kita akan coba lihat untuk ciri-ciri tersebut. Yuk kita lihat. Nah, untuk ciri-ciri yang kawan-kawan harus perhatikan, khususnya di ikan cana yang saya miliki, di sini ada beberapa ikan yang bentuknya nyaris hampir umumnya itu kawan-kawan temui gitu ya. Di sini ada ikan cana Maruk yang umurnya itu kurang lebih di 1,5 tahun gitu ya. Nah, untuk 1,5 tahun itu bentukannya seperti ini. Nah, sehingga kurang lebih saya memelihara 1,5 tahun itu seperti ini gitulah ya. Nah, beda halnya dengan beberapa ikan yang saya temui, khususnya di ikan ini gitu ya. Nah, di ikan ini kawan-kawan bisa lihat, ikan ini memang bentukannya seperti ikan tua, tapi di sini belum memenuhi yang namanya benar-benar batik itu permanen. Karena saya pernah memelihara ikan seperti ini masih bisa berubah gitu ya untuk bentukan dorsalnya. Di sini juga ada nih contohnya. Di sini juga ada contohnya beberapa ikan yang saya treatment itu kurang lebih seperti itu bentukan awalnya gitu. Nah, oleh sebab itu ciri-ciri yang paling dominan itu dilihat dari dorsalnya. Nah, dari dorsal di sini kawan-kawan bisa lihat kondisi ikan yang benar-benar itu bisa bentuk permanen. Itu kurang lebih ada beberapa bercak-bercak atau titik-titik dari sebuah dorsal, atau dorsal itu memang bentukannya sudah benar-benar menguning, tidak biru ya. Beda halnya dengan bahanan yang bentukannya yang warna batik atau seratnya itu biru, itu kita pastikan ikan itu masih muda dan ini masih bisa berubah menjadi hitam gitu lah ya. Nah, jadi bentukan mutasi yang saya perhatikan di sini, ikan ini tuh bentukan mutasinya dari awalnya memang bentukan garis
garis tebal putih. Nah, sehingga membentuk yang namanya bercakan-bercakan atau kalau kita bilang tuh dia abstrak gitulah ya. Nah, abstrakan inilah yang nantinya bakalan membentuk lagi sebuah lingkaran atau membentuk lagi sebuah serat batik gitulah ya. Nah, makanya proses ini lumayan cukup lama, dan kita bandrol juga untuk harga ikan cana bahanan seperti ini juga di kita itu lumayan ya. Nah, kurang lebih di paling murah itu 250.000 sampai dengan 1,5 juta gitu lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, makanya kawan-kawan harus lebih jeli lagi dalam memilih ikan cana maru, khususnya di cana batik gitu. Ini saya hanya sedikit informasi saja mengenai apa yang saya lakukan, apa yang saya analisa di dalam ikan yang saya miliki gitu lah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video kita selanjutnya mengenai treatment ikan cana batik, treatment ikan cana yang ada di galeri khususnya ya. Nah, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.